hari Minggu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang semangat ya! Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami, semoga firman yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ayo kita nyanyi satu lagu lagi. Mari kita menyanyikan King Kong Badannya Besar. Yang semangat ya adik-adik. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya supaya nanti bisa dibuka saat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ingin Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ingin Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Shalom anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Ibu Lisa harap kalian semua ada dalam keadaan sehat selalu ya, penuh sukacita. Apalagi hari ini, hari Minggu, kita akan beribadah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghampiri kekudusan-Mu. Terima kasih Engkau kembali mempertemukan kami walaupun melalui online dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, hadirlah dengan Roh-Mu yang kudus, pimpin dan berkati kami semua agar ibadah ini sungguh menjadi ibadah yang mendatangkan sukacita dan menggembirakan juga bagi Tuhan. Dan Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan menjadi anak-anak Tuhan yang menaati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, Ibu Lisa punya 2 benda. Ada roti, ada batu. Nah, kira-kira cerita firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Ada roti, ada batu. Ada yang bisa tebak nggak? Pinter. Ibu Lisa akan bercerita tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Yuk kita buka bagian Alkitab kita dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ibu Lisa bacakan ya. Judulnya pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua
kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, anak-anakku semua, cerita firman Tuhan hari ini percobaan di padang gurun. Gimana nih ya kalau sekarang kita bertanya nih anak-anak sama Pak Joshua? Karena Ibu Lisa tahu Pak Joshua itu lebih tahu loh cerita tentang Tuhan Yesus dicobai ini. Kita tanya Pak Joshua ya, supaya Pak Joshua bisa menjelaskan lagi kepada kita kenapa Tuhan Yesus dicobai dan bagaimana nih caranya supaya kita bisa mengalahkan iblis yang mencobai kita. Karena iblis juga kan masih suka menggoda kita kan ya. Bukan hanya zaman Tuhan Yesus, sekarang juga masih suka menggoda kita. Kita temui Pak Joshua ya. Selamat pagi Pak Joshua, selamat hari Minggu. Selamat pagi Ibu, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Iya Pak Joshua, tadi kita udah baca Alkitab nih tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, kita mau tahu nih Pak Joshua, kok Tuhan Yesus dicobai ya? Kan Tuhan Yesus itu Tuhan. Kok bisa dicobai sama iblis di padang gurun sampai 3 kali lagi ya kan? Ya, jadi begini anak-anakku semua dan juga Ibu Lisa. Jadi Tuhan Yesus mengawali tugasnya sebagai juru selamat dunia, maka terlebih dahulu ia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Oh iya, iya betul. Ya, dia dibaptis di Sungai Yordan. Nah, setelah itu untuk membuktikan bahwa pelayanannya nanti adalah pelayanan yang tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun juga, maka Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Oh ya, betul. Bahkan bukan hanya 40 hari, 40 malam di padang gurun. 40 hari 40 malam. Betul sekali. Nah, rupanya iblis tidak suka nih kalau Tuhan Yesus yang akan bertugas sebagai juru selamat dunia, tugasnya itu akan berlangsung dengan baik. Iblis tidak mau. Nah, karena itulah iblis datang menghampirinya. Iblis tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia itu setelah 40 hari 40 malam berpuasa pasti akan mengalami rasa lapar. Iya, pasti lapar. Kita Iya. aja kan kalau nggak makan, nggak makan, terlambat makan aja kan lapar ya anak-anak ya. Iya, betul sekali. Apalagi ini 40 hari 40 malam. Aduh, nggak makan dan nggak minum. Wah, pasti lapar Pak Joshua, betul. Iya. Nah, karena itulah iblis mencobainya dengan menyuruh. Tuhan Yesus itu kan Tuhan yang berkuasa. Ya. Menyuruhnya mengubah batu, ya, batu nih batunya. Oh iya, Iya. seperti ini ya. Pak Joshua nih, seperti ini batunya nih. Iya. Ya. Disuruh ubah. Hei, Tuhan Yesus, kamu kan berkuasa. Ayo, perintahkan batu ini supaya menjadi roti. Ya. Nah, anak-anakku,
sebenarnya sih gampang kalau Tuhan Yesus mau. Iya. Gampang sekali. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak mau? Karena itu berarti iblis yang menang. Ya, itu berarti iblis yang menang. Karena mengikuti Iya. perintah iblis itu. Iya, padahal bukan perintah iblis yang harus ditaati, melainkan perintah Tuhan Allah Bapa kita yang di sorga. Iya, betul. Ya, nah karena itu Tuhan Yesus mengatakan manusia bukan hidup dari Roti saja, tapi juga dari setiap firman Allah. Firman Artinya manusia harus mematuhi setiap firman Allah, bukan mematuhi apa yang iblis katakan. Iblis katakan. Iya, itu baru yang pertama ya Pak Joshua ya. Nah yang kedua tadi apa ya Bu Lisa ya? Yang kedua itu Tuhan Yesus dibawa ke tempat suci, kemudian dibawa Allah, ya? di kebubungan bait Allah di Ke kota atas suci atap. itu Ya, ya. ke atas atap. Lalu Tuhan Yesus Disuruh menjatuhkan dirinya. Betul, suruh jatuh aja. Pastikan nanti ada malaikat-malaikat yang menggendong. Menggendongnya gitu. Menggendongnya. Jadi Tuhan Yesus tidak akan jatuh sampai ke bawah. Nggak akan terluka kakinya juga. Iya, sebenarnya itu juga dengan mudah Tuhan Yesus lakukan. Iya. Bahkan tanpa harus meminta bantuan malaikat. Betul. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita itu tidak boleh mencobai Tuhan. Ya, tidak boleh mencobai Tuhan. Misalkan nih, kita sudah tahu bahwa makanan yang akan kita makan ini bisa membuat kita sakit perut. Ya, lalu kita dengan sengaja makan. Ya, kita dengan sengaja makan. Kita mengatakan, nanti Tuhan menolong kita lah. Kita tidak akan sakit perut. Nah, itu namanya mencobai Tuhan. Iya. Oh, gitu. Tuhan tidak mau jadi kita mencobainya. Sebetulnya kita udah tahu kalau itu salah ya Pak Joshua ya. Jangan disengajain aja toh nanti Tuhan pasti nolong gitu ya. Tuhan pasti menolong ya. Nah. Jadi itu ya, Tuhan Yesus tidak mau kita itu mencobai Tuhan Allah Bapa kita. Nah, lalu yang ketiga ya ada tiga nih, yang terakhir, yang ketiga. Pencobaannya itu Tuhan Yesus disuruh sujud menyembah. Iya, disuruh menyembah. Iya. Nanti katanya kalau mau menyembah iblis, dikasih deh semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Iya. Nah, itu juga Tuhan Yesus tidak mau. Jangan kita menyembah iblis. Ya, jangan kita menyembah iblis supaya kita itu berhasil. Iya. Supaya kita itu maju. Hebat. Ya, Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus mau kita itu hanya menyembah Tuhan Allah Bapa kita yang di sorga, yang sudah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang sekarang menyertai hidup kita di dalam Roh Kudus. Itulah yang harus kita sembah. Betul. Jadi yang kita harus sembah anak-anak adalah Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Dan akhirnya Tuhan Yesus berhasil. Hore. Tuhan Yesus berhasil mengalahkan iblis. Karena tidak mau mendengarkan perintah iblisnya. Iya. Nggak usah diikuti, nggak usah diturutin. Nggak usah dituruti, betul. Nah, Pak Joshua, kalau untuk kita nih, anak-anak juga, kadang kan kita juga suka ada tuh godaan-godaan, misalnya godaan untuk bantah aja deh orang tua, ngapain nurut-nurut sama orang tua, atau lawan aja deh adeknya, pukul aja adeknya, toh dia juga
udah nyakitin kita terus, misalnya begitu. Iya, iya. Nah, itu godaan iblis juga ya, itu juga Pak Joshua. godaan iblis ya. Iblis tidak mau kita itu taat pada Tuhan. Iblis itu maunya kita memberontak, kita melawan perintah Tuhan, kita menyakiti hati sesama, kita membuat papa mama kita menjadi sedih. Itu maunya iblis. Jadi jangan sekali-kali anak-anak kita ya menuruti perintah iblis. Ya, ya kita, kan Bu Lisa ya? Iya. Anak-anak pasti kan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, tahu kan? Baik atau jahat, benar atau buruk kita tahu. Nah, kalau yang baik, yang benar kita harus ikuti. Karena itu pasti perintah Tuhan juga kan ya, Pak Joshua ya. Mudahnya begitu deh, gampangnya gitu. Tapi kalau yang jahat-jahat jangan, karena itu pasti dari iblis ya. Nah, anak-anakku semua, kita sudah mengerti ya sekarang kenapa sampai Tuhan Yesus dicobai, karena memang Tuhan Yesus mau memulai karya keselamatannya ya, karya penyelamatan, karya pelayanannya, dan iblis nggak suka. Jadi memang mau dipatahkan dulu tuh, mau dihalangi sama iblis. Tapi puji Tuhan ya, nah Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis. Dan sekarang kita juga punya Roh Kudus, Roh Kudus yang menyertai kita. Betul, Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, jadi kita juga jangan takut. Iya, betul. Ya, kita harus bisa mengalahkan setiap bujukan-bujukan iblis ya, Pak Joshua ya. Godaan-godaannya. Itu setiap hari loh, bahkan setiap saat. Iya, betul sih. Kadang kalau bangun tidur, males udah deh, nggak usah ngapa-ngapain dulu. Nah, males juga itu godaan ya. Iya, kayak hari ini anak-anakku berhasil mengalahkan godaan iblis untuk beribadah. Iya. Ya kan iblis menggoda kita, jangan beribadah, main game aja. Ayo ke rumah temen aja. Ya. Nah, itu godaannya, tapi anak-anakku berhasil. Kita berhasil. Yes. Ibu Lisa jadi ingat ada lagu anak-anak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Atau dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Aduh Pak Joshua, terima kasih ya. Anak-anak bilang terima kasih juga dong sama Pak Joshua. Terima kasih ya Pak Joshua. Sama-sama anak-anakku semua. Hiduplah selalu patuh pada perintah Tuhan Yesus. Jangan mau kalah sama godaan iblis ya. Amin. Iya. Oke, nah jadi anak-anakku, mari kita selalu menaati perintah Tuhan. Kalahkan iblis ya. Karena kita pasti akan menjadi pemenang. Oke. Sekarang kita mau berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk cerita Alkitab tentang pencobaan di padang gurun yang mengajarkan kami bahwa Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Tuhan dapat mengalahkan iblis yang menggoda. Dan kami juga Tuhan diajarkan untuk berani mengalahkan iblis ya Bapa dan godaan-godaannya, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan.
Kalau saat ini kami masih beribadah di rumah melalui online, Tuhan juga tetap memberkati kami supaya kami tetap setia di dalam ibadah kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang terus dengan sukacita melayani ibadah sekolah minggu online ini. Berkati juga mereka ya Bapa, berkati orang tua kami di dalam mereka bekerja, di dalam beraktivitas. Tuhan tolonglah supaya kami semua tetap sehat, tetap ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semua, Tuhan memberkati kita semua ya. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang saatnya persembahan. Nanti uang persembahannya ini dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Amplop persembahan ini diberikan kepada mama papa biar mama papa bisa memberikan ini kepada gereja. Sebagai nyanyian lagu persembahan, mari kita menyanyikan bawa persembahan. Bawa persembahan dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan, bawa dengan suka, bawa persembahan karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu karena sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu karena kami telah mengumpulkan persembahan ini. Bapa, biarlah Engkau berkati persembahan ini agar bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami yang sedang bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, gak merasa ya ibadah sekolah minggu kita hari ini udah mau berakhir. Tapi kita gak boleh sedih sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, think about deep, deep down, deep down in my heart, think about deep, deep down, deep down in my heart. Sekarang pakai bahasa Indonesia ya adik-adik. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Nah, sekarang pakai bahasa Jawa ya.
Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita telah berakhir. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dari ibadah sekolah minggu kami hingga sekarang sudah selesai ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya firman yang telah disampaikan guru sekolah minggu dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, berkati Bapak Mama kami ya Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka, dan berikan mereka kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga masih akan sekolah online, kiranya Engkau memberkati sekolah online kami agar dapat berjalan lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.